Wala ba'sa dan tidak menjadi masalah bil bukai kalawan menangis alal mayyiti atas mayat. Boleh-boleh saja keluarganya menangisi mayat atau orang tua pasangan yang telah meninggal. Tapi dengan catatan tangisan itu yang diperbolehkan min ghairi nauhin, dengan tanpa berteriak. Oh, kalau sampai teriak dan juga catatan wala syakki saubin, dan tidak menyobek baju. Pacarnya meninggal akhirnya nangis teriak, terus bajunya disobek ya. Ya itu nggak boleh ya, paham ya? Tidak boleh. Jadi tangis itu boleh-boleh saja, tapi dengan catatan tidak sampai berteriak. Yang kedua, tidak sampai menyobek baju. Kenapa? Karena kalau seperti ini otomatis dia seakan-akan tidak menerima dengan takdir yang sudah ditentukan. Tidak rela orang tuanya meninggal, tidak rela pasangannya meninggal. Sehingga ada sebuah hadis, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'adzabu itu disiksa bi bukai ahlihi dengan sebab tangisan keluarganya. Jadi kalau memang menangis apalagi air matanya jatuh, itu yang bahaya. Nangis silakan, tapi pertama jangan sampai air matanya jatuh ke mayat. Terus yang kedua, catatan ini tidak sampai menyobek baju ya. Terus teriak-teriak apalagi sampai merobohkan tembok. Wah. Jadi saking tidak ikhlasnya sampai temboknya roboh ya, pintunya rusak, terus kaca-kaca semuanya pecah. Lah itu bahaya, itu namanya tangisan yang menyebabkan tersiksanya mayat. Innal mayyitah la yu'adzabu bi bukai ahli. Sesungguhnya mayat itu akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Selanjutnya wa yu'azza ahluh atau wa yu'azzi, lan takziah sapa wong ahlahu ing keluarganya mayat. Takziah ila salasati ayyam, sehingga 3 hari. Min dafnihi, dari dimakamkannya. Jadi takziah itu batasannya sampai 3 hari. Kecuali kalau memang udzur mungkin ya, mau mudik nggak bisa ya, nggak ada kendaraan, akhirnya lebih dari 3 hari nggak apa-apa. Jadi takziah itu sebenarnya adalah apa? Mendoakan mayat ya, mendoakan keluarganya mayat dengan doa apa? Dengan doa semoga Allah Ta'ala mengampuni ya, dan memberi rahmat, maghfirah, dan diberi kesabaran keluarga yang ditinggal. A'dhamallahu ajrakum wa ahsana uzzaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah Ta'ala memberi engkau pahala, terus dan memperbaiki orang-orang yang takziah, dan mengampuni dosanya orang yang meninggal. Itu takziah ya. Jangan sampai takziah tapi ngomongin yang tidak karuan. Oh, waktu takziah cerita masalah bola umpamanya. Paham ya? Bukan tempatnya. Atau waktu takziah karena yang meninggal itu terkena penyakit, akhirnya yang takziah ini, tamu ini menceritakan dengan penyakit yang lebih parah lagi. Udah nggak boleh, paham ya? Jadi takziah tidak boleh menakut-nakuti ya, nggak boleh. Takziah itu menenangkan ya, menenangkan keluarga yang ditinggal, menyenangkan dan mendoakan, itu namanya takziah.
Ini at-ta'ziyah at-tasliyah liman usibah. Ini at-ta'ziyah syar'an al-amru bis sabri, merintah keluarga untuk sabar. Wal hisu alaihi biwadil ajri, dan juga memberi dorongan pada keluarganya bahwa mayat itu akan diberi ganjaran. Wa du'a lil mayyiti bil maghfirah, dan mendoakan mayat itu semoga diampuni. Terus walil musab bi jabril musibah, dan orang yang ditinggal yang terkena musibah itu semoga disempurnakan dengan yang lain. Itu namanya takziah ya. Takziah ngelayar ke orang yang meninggal, yang ditinggal ternyata menceritakan hal-hal yang tidak jelas ya. Itu enggak baik. Wis wala yudfanuh, dan tidak boleh dimakam. Wala yudfanuh, tidak boleh dimakamkan isnani sapa wong loro. Ada dua orang tidak boleh dimakamkan fi qabrin, ing dalam satu kuburan. Ing dalam satu kuburan. Baik di sana satu jenis, laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan. Itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh itu catatan kalau memang antara keduanya, dua mayat itu memang tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan seperti antara pasangan suami istri nggak apa-apa. Paham ya? Itu namanya cinta sehidup semati. Jadi kalau yang dikuburkan itu dua orang karena faktor ada hubungan seperti suami istri umpamanya, atau seperti anak dengan orang tua, itu nggak apa-apa. Tidak boleh itu apa ini? Illa ya, illa lihajatin, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat boleh-boleh saja. Contohnya kuburan itu tanah kuburan sempit, sedangkan yang meninggal itu sangat banyak. Korban gempa ya, korban tsunami dan yang lainnya. Sedangkan makamnya sangat terbatas. Silahkan satu kuburan diisi 100 orang umpamanya. Kalau memang seperti itu termasuk kategori memang ada hajat atau darurat.